Shalom saudara, kita akan memulai True Worshipper. Shalom saudara, kita akan memulai True Prayer kita pada hari ini. Kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan atas sepanjang hari ini Tuhan sudah mempertemukan kami dalam True Prayer kami. Semua karena anugerah dan perkenanan-Mu Tuhan. Kami percaya hari ini kami mau menyembah Tuhan, kami terima lawatan Tuhan, dan kami siapkan hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Karena salib-Mu Tuhan kami hidup, karena salib-Mu kami menang. Engkau berkuasa. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Berikan hidup yang baru Tuhan, berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkau sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa Tuhan, sanggup
melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu kami hidup, karena salib-Mu kami menang. Menang dari sakit penyakit, menang dari dosa, menang dari kemiskinan, menang dari segala hal. We are free. Engkau yang berkuasa, Tuhan, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Oh, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Kami bersyukur salib-Mu melakukan segalanya. Sebab karya yang terbesar kami telah terima, Tuhan, di dalam hidup kami. Engkau harta yang tak ternilai. Kami dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai. Engkaulah harta yang kami miliki, yang kami hargai. Haleluya. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Kami kagum. Kau kami kagumi karena Tuhan karya terbesar dalam hidup, pengorbanan-Mu yang selamatkan kami, Tuhan, selamatkanku. Engkaulah harta, sungguh Engkau tak ternilai, Tuhan, yang kami miliki, kami hargai. Yesus, Engkau kagumi. Kami percaya, Tuhan, karya-Mu sudah melakukan segalanya bagi kami. Kami bersyukur Engkau yang telah memilih kami, yang memati. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya.
Yesus, oleh kuasa-Mu Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, biar kekudusan-Mu melingkupi setiap kami. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami percaya Tuhan, oleh kuasa-Mu Kau telah tebus dosa kami, dan kekudusan-Mu melingkupi. Kasih-Mu Yesus, kasih-Mu telah menyucikan kami, darah-Mu telah menyucikan hidup kami. Kami bebas, kami merdeka, kami adalah orang-orang yang terpilih. Oleh kuasa kekudusan-Mu melingkupi. Kasih-Mu, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan diriku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapak buat pagi hari yang indah ini. Kami dapat memulai hari kami dengan melandasi dengan kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami Bapak. Berbicara, kami siap mendengarkannya. Sampaikan kebenaran yang memerdekakan hidup setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Amin. Serta dengan nomor urut 3 mengambil nas pilihan dari Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 7. Disilakan. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya menyapa selamat sore buat kita semua. Apa kabar? Saya yakin dan percaya kita semua adalah orang-orang yang luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, apakah kita pernah dengar lagu Doraemon berkata, aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita dengar lagu itu sekilas waktu kita kecil kan kayak lagu ini biasa aja. Tapi Bapak Ibu Saudara, pada kenyataannya lagu ini sebetulnya adalah realitas kehidupan. Kenapa? Karena pada saat kita mendengar lagu ini, bahwa lagu ini sebetulnya menjadi keinginan hati kita, bahwa kita ingin segala sesuatu yang kita inginkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah tapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah keinginan kita sesuai dengan keinginan Bapa Surgawi kita? Dan yang kedua, apa respon kita sebagai anak-anak Bapa ketika keadaan kita yang kita alami saat ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan? Nah tentu itu Bapak Ibu Saudara yang akan saya bahas yang berkaitan dengan nas saya pada sore hari ini.
dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ketujuh, dengan judul perikop nasihat-nasihat terakhir. Beginilah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayatnya yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sedemikian jauh yang dapat saya sampaikan buat kita semua. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu Saudara, bahwa teks kita pada hari ini yaitu dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ketujuh. Ini adalah nasihat-nasihat terakhir yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi saat dia sedang ada di dalam penjara. Nah Bapak Ibu, pada sore hari ini juga menjadi nasihat buat kita yang ada di Palangkaraya ini, untuk kita dapat menerapkan nasihat-nasihat ini dalam kehidupan kita. Nah di sini dikatakan bahwa kita harus bersyukur dan bersukacita. Maka itu yang menjadi judul saya pada sore hari ini. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena di dalam ayat yang keempat bilang bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Rasul Paulus sedang ada dalam penjara, namun dia menulis suratnya dengan berkata bersukacitalah senantiasa. Bapak Ibu, ini adalah satu situasi kondisi di mana tidak semua orang sukai, bahkan tidak ada dari kita yang suka di dalam penjara. Bagaimana seorang tahanan, bagaimana seorang narapidana yang ada dalam penjara dapat berkata bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, padahal dirinya sendiri sedang ada dalam dalam duka cita, dalam kebimbangan, dalam ketakutan, dalam kekhawatiran akan dibunuh, akan disiksa dan sebagainya. Lantas mengapa dia katakan bersukacitalah? Ini juga yang harus kita renungkan Bapak Ibu, bahwa setiap kita, siapapun kita yang ada pada hari ini harus bersyukur dan bersukacita. Maka dari itu saya mengambil 3 poin sederhana buat kita semua yang hadir pada sore hari ini. Yang pertama, bersyukur dan bersukacita harus menjadi gaya hidup dalam segala keadaan. Yang tadi saya bilang di ayat yang keempat, di mana Rasul Paulus sedang ada dalam namanya penjara, yang sedang menjadi narapidana pada saat itu karena dia memberitakan Injil, Bapak Ibu. Nah, ketika dia berkata bersukacitalah senantiasa, ini juga bukan hanya dikatakan sekali, tapi dikatakan sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sering baca Alkitab, kita menemukan banyak pengulangan dalam Alkitab. Ketika kita membaca pengulangan itu, yang harus kita pahami bahwa pengulangan itu artinya adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat-sangat detail, yang perlu kita pahami, yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita, bahwa itu sangat penting dan menjadi pedoman bagi hidup kita. Rasul Paulus bilang bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi gue katakan bersukacitalah. Bagaimana orang yang ada dalam keadaan sebagai narapidana dapat berkata bersukacitalah? Kedengaran yang mustahil Bapak Ibu Saudara, tapi Alkitab bilang bagi Tuhan tidak ada mustahil. Ketika kita berkata aku percaya kepada Tuhan, itu artinya kita berkata saya bersukacita. Yang kedua Bapak Ibu, bersyukur dan bersukacita harus dilakukan. Bersyukur dan bersukacita membangkitkan damai sejahtera. Dan yang tentang berkata janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan
ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang saya catat dari ayat ini Bapak Ibu, bahwa bersyukur dapat membangkitkan damai sejahtera. Bersyukur itu dapat mengatasi kekhawatiran. Apapun yang menjadi kekhawatiran kita pada hari ini Bapak Ibu, ayo bersyukur dan bersukacita. Ayo bangkitkan imanmu. Kenapa kekhawatiran dapat terjadi? Karena kamu kasih ekspektasi yang terlalu tinggi, sehingga ketika kamu mengalami sesuatu yang tidak sesuai ekspektasimu, kamu akan kecewa dengan Tuhan sehingga kamu khawatir. Tapi ketika kita bersyukur dan bersukacita melalui doa, kita dapat mengalami damai sejahtera Allah, ada sukacita yang mengalir dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, bersyukur dan bersukacita dimulai dari pikiran. Dan yang ke-8 bilang, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang adil, semua yang suci, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu Saudara, kata pikirkanlah itu dalam bahasa aslinya adalah logis geste. Artinya adalah kita merenungkan, memperhitungkan, mempertimbangkan dalam kehidupan kita untuk masa depan kita. Apa yang diperhitungkan, apa yang baik, apa yang diperhitungkan, semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci. Itu yang perlu kita perhitungkan dalam pendidikan kita. Aku orang yang diberkati Tuhan, masa depanku penuh harapan. Katakan amin. Apa yang kita pikirkan, semua yang benar. Apa ketika kita dalam menghadapi masalah tantangan hidup, kita berkata, aku dapat melakukan segala sesuatu di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Bapak Ibu Saudara, ini tidak mudah, tapi kita bisa mengalami pikiran yang positif bersama dengan Tuhan. Kita dapat menanggalkan pikiran yang positif, karena Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Alkitab juga bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, di situ terbaca kehidupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi Terima kasih Bapak buat hari ini. Kalau kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang besar. Ketika segala sesuatu diizinkan diambil dari hidup kami percaya Tuhan sanggup menggantikannya. Apapun yang menjadi pergumulan kami, Tuhan memberi jalan keluar, Tuhan memberi pemulihan kepada kami. Setiap yang hari ini mengalami sakit, penyakit, kelemahan tubuh, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sembuh dalam nama Yesus. Bangsa negara ini diberkati Tuhan. Presiden, wakil presiden, jajaran menteri semua diberkati Tuhan. Yang menanti keturunan ilahi diberikan Tuhan. Yang menanti pasangan yang dari Tuhan diberikan juga dari Tuhan. Terima kasih Bapak buat hari ini. Kami mau sama-sama mau terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya.